Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Al-makan alladzi fihi rahmah. Wala rahmatan illa bi'idnih. Wala idnuh illa sya'a khairan. Wala sya'a khairan ila atahu ahsana ma fa'al. Wassallallahu wasallim wa barik ala rasulil karim wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, masjidnya semakin penuh ya. Santri banyak dan yang lain juga alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah, karena sebaik-baik perbuatan itu bukan banyaknya dan bukan kebiarnya, tetapi istiqomahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah adwamuha wa in qalla. Habul a'mal ilallah, sebaik-baik amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, habul a'mal adwamuha, yang rutin tetapi istiqomah meskipun dilakukan sedikit. Tentu istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan istiqomah dan semangat terus untuk mengkaji ilmu sebagai bekal kita untuk kehidupan di hari kelak. Kita lanjutkan malam ini ayat yang ke 147, 47, 48, 49. 47. Saya baca dulu, nanti para jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo, mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba Subhanallah. 147 enggak kelihatan, terlalu kecil Quran. Oke, 148. Subhanallah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Mari. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya, sampai 179. Insyaallah akan kita kaji dari beberapa keilmuan
Al-Quran, ulumul Quran. Mudah-mudahan ada yang mengambil tajwidnya, ada yang mengambil istifadah dari mahrajnya, ada yang mengambil dari sifatnya, ada yang mengambil dari i'rabnya, nahwunya, sorofnya, tafsirnya. Monggo, tidak diharuskan mengambil semuanya. Jadi kok pembahasannya nahwu sorof, nggak apa-apa, bagi yang ingin mengambil silahkan, yang tidak mengambil juga nanti mengambil hikmah yang lain. Wa itu artinya dan. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan huruf athof. Bagi yang mau mengambil istilah ini, bagi yang rasa nggak apa-apa. Ini penting untuk pelajar, untuk santri. Wa itu huruf athof, huruf sambung. Huruf sambung. Wa likullin, li artinya bagi, kullin masing-masing. Ada huruf li, itu huruf jar, huruf yang mengkasrahkan kata sesudahnya. Kalau tidak ada li, maka bacanya wa kullun. Wa kullun, berhubung ada li, maka bacanya menjadi li, lin. Tidak ada alif lam, menjadi lin. Walikullin. Kalau tidak ada alif, gimana bacanya? Wa kullun. Kullun. Ini adik-adik yang kelas 1 kalau belum tahu nggak apa-apa ya, didengerin aja, nggak usah dipusingkan dulu. Nanti belum sampai, nanti kalau udah sampai juga tahu. Kullin. Kata kullin tidak pakai al, tidak al kulli, tapi langsung kullin, menunjukkan ada istilah nakirah. Nakirah itu umum. Kalau diterjemahkan masing-masing, bukan setiap, atau setiap masing-masing, bagi setiap masing-masing. Nah, ini berarti tanda tanya, masing-masing apa? Di ayat ini tidak disebutkan apa siapa. Namun ayat ini berkaitan tentang ayat-ayat sebelumnya dan juga beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa makna dari likulin ini adalah bagi setiap masing-masing umat. Kalau dijelaskan dalam bahasa kita, walikuli ummatin, gitu. Dalam tafsir Jalalain mereka. Walikuli ummatin, dan setiap dan bagi setiap umat. Umatnya mana? Kata umatnya tidak ada, tetapi sudah diwakili dengan tanwin, namanya nakirah. Walikullin, dan bagi setiap umat, wijhatun. Wijhatun, apa wijhatun? Wajah tu, apa wajah tu? Menghadap. Berarti wijha adalah sesuatu yang dihadapi, arah. Wijhah adalah arah. Secara bahasa wijhah arah, sesuatu yang dihadapi. Namun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan wijhah adalah kiblat. Makna dari wijhah adalah kiblat. Maka diterjemahkan, ditafsirkan, dan masing-masing umat itu punya kiblat masing-masing. Diteruskan oleh Imam Mujahid bahwa Imam Mujahid itu murid, dia tabi'in, murid tabi'in rahimahullah. Setiap umat itu punya kiblat. Yahudi Nasrani kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Umat Nabi Muhammad SAW kiblatnya adalah Ka'bah di Masjidil Haram di Makkah. Masing-masing punya kiblat. Lantas apakah pada masa Nabi sesudah Nabi Adam, yaitu Nabi Idris, itu menghadap kemana? Masih ke Ka'bah. Nah, sesudah Nabi Nuh, karena terjadi banjir bandang, maka Mekah dan sekitarnya tenggelam semuanya, menjadilah lautan padang pasir.
karena sudah berkurun-kurun waktu menjadi gersang yang awalnya daerah yang sangat subur menjadi daerah yang sangat kering. Disitulah Masjidil Haram tertutup oleh padang pasir. Baru kemudian pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam Masjidil Haram dibangun lagi oleh beliau dan anaknya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismailu Rabbana taqabbal minna ya Allah. Nah, ketika Ibrahim dan anaknya itu Ismail membangun kembali, meninggikan, yarfa itu meninggikan. Kalau bahasa kita, kenapa nih? Wis kependem, kemudian supaya kelihatan lagi. Digali ya, digali kembali supaya kelihatan. Nah, setiap umat punya kiblat masing-masing, baik itu disebutkan ataupun tidak disebutkan. Baru kemudian pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya kiblatnya ke Masjidil Haram dialihkan ke kapan itu? Pada bulan keberapa? Sudah 3 kali pertemuan. Bulan keberapa kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Yo, berapa santri yang daya ingatnya katanya masih kuat? Berapa? 16. Bulan ke-16 setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib atau ke Madinah, atau bulan ke-17 masuk ke bulan ke-17. Bulan 16 masuk ke bulan 17. Kiblat dari Masjidil Aqsa dialihkan ke Masjidil Haram. Waktu sholat apa? Sholat asar. Rakaat keberapa? Ketiga. Jadi rakaat ketiga itu mulailah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan dari Masjidil Aqsa ke Makkah 180 derajat. Maka di sini muncul pertanyaan. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sudah masuk Islam atau kita kenal dengan mu'allaf. Mereka diuji keimanannya. Apakah mereka tetap mengikuti Nabi atau tidak? Kita lanjutkan. Huwa muwalliha, karena masing-masing umat itu ditetapkan kiblatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pulalah yang berhak untuk mengalihkan. Huwa, dialah muwalliha, yang memalingkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mungkin tidak sampai hari kiamat kiblat akan beralih? Mungkin tidak? Tidak akan mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena wahyu sudah tidak akan diturunkan lagi, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khatimul anbiya'i wal mursalin, khatamil anbiya, penutup para nabi. Jadi tidak akan ada nabi lagi, sehingga kiblat pun tidak akan ada peralihan lagi. Jadi sudah final. Wa muwalliha, dialah yang memalingkan. Oleh karena itu fastabiqul khairat fa, maka kalau dalam bahasa nahwu namanya fa jawab, sebab musabab. Ada sebab, ada musabab. Apa musababnya? Likullin wijha, setiap umat punya kiblat. Oleh karena itu berlomba-lombalah begitu. Setiap umat dia punya arah untuk beribadah, maka berlomba-lombalah. Meski umat dahulu sudah tidak ada, sudah meninggal semuanya, tapi konteks ini adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kalian lebih lemah dalam ibadah dibandingkan umat terdahulu, minimal kualitasnya. Kalau umat terdahulu kan sholatnya berapa waktu sehari? Zaman Nabi Musa sampai 50 kali waktu sehari semalam, diriwayatkan di dalam hadis Isra Mi'raj. Sementara umat Nabi Muhammad SAW hanya 5 waktu, tapi kualitasnya sama. Kenapa kualitas 5 dengan 50 sama? Karena Nabi mendapatkan wahyu bahwa likulli hasanah bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan
berapa? 10 kebaikan. Berarti 5 kali 10 sama dengan umat terdahulu. Jadi umat ini selalu dilipat gandakan 10. Sama juga ketika Nabi menganjurkan untuk puasa 6 Syawal melengkapi puasa Ramadan sama dengan puasa 1 tahun penuh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan, bukankah likuli ashrin amsalihah, setiap kebaikan itu 10. Maka 1 bulan penuh dikalikan 10 berapa? 10 bulan ya. Bulan Ramadan itu diberikan pahala oleh Allah 10 kali, berarti sama dengan 10 bulan. Sisa berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan ini coba puasa Syawal berapa? 6 dikalikan 10 berapa bulan? Maka kata Ibnu Abbas dijelaskan dalam tafsir itu bahwa tamah sempurna kasaumid dahri. Jadi puasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal sama dengan apa? 1 tahun penuh. Kenapa? Likuli hasanah bi asyri amsaliyah. Setiap kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Nah, itulah keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pengen jadi umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Nuh? Mau jadi umat Nabi Nuh atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat Nabi Nuh itu usianya sampai 900 tahun. Tapi ujungnya hanya tersisa sepasang, sisanya ditenggelamkan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kata fastabiqu secara bahasa adalah sabaqa, yang berarti saling mendahului dalam kebaikan. Nah, karena saling mendahului dalam kebaikan, tidak boleh saling membelakangi, saling mundur dalam kebaikan. Bahkan ayat ini diambil hikmah hukumnya oleh para ulama fikih, la isara fil ibadah. Dalam ibadah itu nggak boleh mendahulukan orang. Misalkan shaf ya. Saf pertama, kedua, ketiga, ayo kamu dulu, kamu depan aja, kamu depan, saya belakang, nyuruh lagi depan. La isara fil ibadah, itu tidak fastabiqul khairat. Urusan saf harus duluan, bukan kamu duluan, saya belakang. La isara fil ibadah. Jadi tidak ada saling mundur untuk masalah ibadah. Itu fastabiqul khairat. Sedekah juga sama, kamu sedekah aja, kamu duluan. Jadi fastabiqul khairat, karena ini kembali kepada diri masing-masing. Jadi fastabiqul khairat ini diambil hukumnya la isara fil ibadah, tidak ada anjuran untuk mendahulukan orang lain dalam hal ibadah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aina, dimanapun. Ma di sini tidak diterjemahkan karena ma-nya ma zaidah. Aina ma, padanan kata seperti hinama. Contoh yang lain, lamma, terus ba'dama, dan seterusnya. Jadi ma zaidah, tidak perlu diterjemahkan. Ainama, dimanapun. Takunu, kalian berada. Ya'ti, datang. Bikum, kepada kalian. Allah jami'an, seluruhnya. Apa maksud ayat ini? Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, ketika kita dalam perjalanan, kita sudah sholat. Kalau sholat fardu dalam perjalanan itu kita dianjurkan tetap menghadap ke kiblat awalnya, mencari arah kiblat untuk sholat fardu. Misalkan naik mobil, kita mau sholat, cari arah yang menghadap ke barat.
setelah menghadap ke barat kita takbiratul ihram, ternyata mobilnya belok ke utara terus ke timur. Gimana posisi kita? Apa kita muter begini? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, maka wajah Allah ada di hadapan. Artinya ini ayat diperbolehkan ketika dalam perjalanan menghadap kemana saja ketika sholat. Namun kuncinya ketika pertama takbiratul ihram harus menghadap ke kiblat. Dianjurkan. Meski sebagian ada yang mengatakan membolehkan, tapi karena sholat adalah diantaranya adalah al-kiblah. Jadi cari dulu arah. Kalau masih jalannya ke timur terus, mau ke Surabaya, ya kita terpaksa harus menghadap ke selatan, menghadap ke utara, nggak apa-apa membelakangi. Itu jadi tetap menghadap ke kiblat. Adapun setelah takbiratul ihram, kemudian mobilnya menghadap kemana saja, itu sudah di luar kendali kita. Itu sudah, inilah ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna, sesungguhnya Allah ala atas kulli, setiap syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Bagi yang belajar nahu, qadirun ini adalah khobar inna muakhar. Yang kelas 4 apa? Khobar inna muakhar, ditakhirkan. Asalnya begini. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau mengikuti secara perkata, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ditakhirkan setelah muta'alaq. Apa muta'alaq? Muta'alaq itu keterangan-keterangan tambahan. Ala kulli syai' itu keterangan tambahan. Nah, ayat ini seakan-akan menjawab keraguan para ahli kitab dan orang-orang yang mumtarin pada ayat sebelumnya, orang yang ragu bahwa bagaimana mungkin Allah memalingkan kiblat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah melakukan kesalahan? Ini kata kaum mulhid. Orang-orang yang berpikirnya menyimpang. Kalau Allah memalingkan kiblat dari pertama ke Masjidil Aqsa kemudian ke Mekah, menunjukkan yang pertama adalah salah dan dikoreksi. Berarti Allah melakukan, nah ini pola pikirnya apa? Mulhidin. Mulhidin itu orang yang berpikirnya menggunakan logika murni tanpa melihat bahwa ayat itu harus diimani. Bahwa ayat Al-Quran ada mutasyabih yang perlu diimani. Maka dijawab di sini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa, mau dialihkan kapan saja, dimanapun, bagaimanapun, dia sesuka Allah. Nggak ada yang larang, nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang mencegah, nggak ada yang marah, sesuka Allah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih sang anak, meski seluruh alam semesta, umat seluruh dunia ini menentangnya, nggak ada yang bisa menghalangi. Meski itu tidak masuk dalam logika. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Ayat terakhir atau ayat ke-149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa min, dan dari haitsu, di mana kharajta engkau keluar, maksudnya kapanpun ketika kalian melakukan perjalanan keluar rumah, naik unta dulu, naik kuda zaman dulu, sekarang naik mobil, naik motor, naik kereta, naik pesawat. Min haitsu kharajta, dari manapun kau pergi keluar,
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Inilah ayat yang oleh para ulama dijadikan sandaran bahwa ketika mau sholat dalam perjalanan maka harus menghadap ke kiblat dulu. Keluar rumah langsung naik mobil, mobilnya arahnya ke timur, sholat duhur, maka dia harus menghadap ke, cari dulu arah ke fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada yang berpikir aneh nanti, kan kalau lurus terus ujung-ujungnya di Masjidil Haram, lurus terus ke timur terus ujung-ujungnya begini. Bumi kan bulat, ujungnya juga ke, nah ini nggak usah sejauh itu. Jadi yang mudah-mudah saja berpikir. Jadi barat ya barat, timur timur, nggak usah barat ujung-ujungnya. Berarti kalau begitu nggak ada arah. Maka ketika kita hendak memulai sholat dalam perjalanan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadap dulu ke kiblat. Dan setelah itu ke ayat sebelumnya, ainama takunu ya'ti bikumul jami'a. Ketika dalam perjalanan kalian berada posisi apapun, insyaallah itu sudah sah. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, wa innahu, dan sesungguhnya menghadap ke Masjidil Haram itu, sesungguhnya menghadap ke kiblat itu adalah hak, betul-betul perintah yang hak dari Allah, bukan Rasul sendiri yang mengada-ngadakan, bukan keputusan Rasul, meskipun keinginan Rasul, tetapi keputusannya ada di Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dulu kiblat itu menghadap Masjidil Aqsa, kemudian Nabi SAW menginginkan punya kiblat sendiri, tidak sama dengan ahli kitab. Sebagaimana pada ayat ke sebelumnya, yaitu ayat ke 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami tahu, kata Allah SWT, bagaimana engkau bolak-balikan kepala, wajahmu ke langit terus, nengok terus. Nyari apa ke langit? Nyari wahyu, kok belum turun-turun. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Untuk apa? Menunggu keinginan Nabi memalingkan kiblat dari Aqsa ke Haram itu betul-betul mendapat legitimasi dari wahyu, bukan keinginan Nabi sendiri. Maka turunlah ayat tadi, palingkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa kiblat berakhir pada bulan ke-16 masuk ke 17 sudah Nabi hijrah, tepatnya pada sholat asar yang rakaat ketiga sudah menghadap ke Makkah. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Wa dan ma tidak. Ma ini ada dua makna. Yang pertama artinya tidak, yang kedua artinya apa yang. Nah, untuk ma yang ini artinya manafi. Manafi itu ma yang artinya tidak. Dan tidaklah Allah bighafilin, akan lalai. Kalau ada kalimat bi, itu menunjukkan bahwa sekecil apapun kelalaian itu tidak dimiliki oleh Allah SWT. Allah tidak pernah memiliki sifat lalai sedikit pun. Wa ma'allahu bighafil, Allah sama sekali tidak akan lalai amma ta'malun. Amma dari apa yang kalian ta'malun, kalian kerjakan. Artinya apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dulu kiblat tetap masih menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi karena itu adalah mengikuti perintah dari Allah, maka Allah Maha mengetahui bahwa itulah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi dua ayat ini tentang apa? Kiblat, dan lumayan membuat ngantuk santri-santri. Sudah mulai lelah semua. Ayat ini bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama adalah setiap umat itu punya syariat masing-masing, termasuk juga kiblatnya masing-masing. Ada yang diceritakan kepada kita, ada yang tidak diceritakan kepada kita. Malam naksushum, ada sebagai yang tidak kami kisahkan. Yang dikisahkan adalah kiblat ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani menghadap ke Masjidil Aqsa. Sementara kiblat Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah bulan ke-16 17 beliau hijrah itu dihadapkan ke Masjidil Haram. Hikmah yang kedua yang bisa kita petik adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, al-khairat, maknanya adalah at-ta'ah. Kebaikan di sini artinya adalah taat. Ketika dalam ibadah, dalam ketaatan, maka seseorang harus mendahulukan, harus berlomba, harus mendahulukan dirinya, bukan mendahulukan orang lain. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat tahajud, dia nggak bangunkan anaknya, nggak membangunkan istrinya dulu, tidak membangunkan istrinya, tapi beliau apa? Sholat dulu, baru pertengahan sholat beliau apa? Bangunkan ahlahu, beliau bangunkan istrinya. Kenapa? Karena la isara fil ibadah. Bukan, ayo bangun tahajud. Suruh tahajud, kitanya tidak tahajud, kitanya tidur mana? Itu menyalahi. Bukan fastabiqul khairat. Yang untung siapa? Yang untung yaitu yang disuruh. Maka nanti kena pasal. Pasalnya apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian suruh orang lain melakukan kebaikan, kalian tinggalkan. Pasal itu. Pasal yang lain, jadi pasalnya ganda. Kabura maktan Indawi antakulu ma la taf'alun. Jadi hikmah yang kedua tadi adalah masalah ibadah adalah prioritaskan diri sendiri. Berikutnya yang ketiga adalah ketika kita dalam perjalanan dan hendak melakukan sholat fardu khususnya, maka carilah kiblat atau arah kiblat terlebih dahulu. Adapun nanti ketika sudah takbiratul ihram, mau posisi kendaraannya itu beralih dari barat ke timur, ke utara, ke selatan, kemanapun, maka itu ya'ti bikumullahu jami'an, itu tidak masalah. Nah, hikmah yang berikutnya atau hikmah yang terakhir yang bisa kita petik, banyak hikmah sebetulnya, tapi yang terakhir yang bisa kita petik adalah apapun yang dilakukan manusia, baik yang besar ataupun yang kecil, diketahui orang lain ataupun tidak diketahui orang lain, gak usah ragu, pasti itu tercatat dan pasti akan diganti oleh Allah SWT. Pasti tercatat, meskipun tidak didengar, meskipun tidak diketahui orang lain, pasti tercatat dan pasti akan diganti oleh Allah SWT, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kemudian innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah juga tidak merugikan perbuatan seorang hamba sedikit pun. Itu yang bisa kita petik dari beberapa hikmah yang kita kaji dua ayat ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Terkhusus nasihat untuk diri saya sendiri dan kepada para santri dan kepada para jamaah. Mudah-mudahan semakin kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, semakin takarub kita kepada Allah semakin baik. Bukan justru semakin mengkaji, justru kita akan semakin menjauh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, kajian kita cukupkan sampai di sini. Meski hanya sesaat, kelihatannya santri-santri sudah pada pulang. Namun sebelum ditutup, barangkali ada satu dua yang perlu ditanyakan.
Monggo kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan atau ingin dijelaskan. Santri ada? Enggak ada? Ada? Apa Habib? Kenapa? Yang manja Nabi Wasallam Kalilah mencakup seluruh amal sholat. Dalam hadis Isra Mi'raj, manja abil hasanah falahu asyru amsaliha. Ayat di hadis juga ada. Jadi setiap kebaikan itu maka akan dibalas dengan man hamma bi hasanah. Hadisnya man hamma bi hasanah, siapa yang punya niat kebaikan maka dia mendapatkan satu. Wa man amilaha, niat itu dilakukan, itu hadis Isra Mi'raj. Niat kemudian dilakukan maka baginya lahu asyru amsalihha, dia dapat 10 kebaikan. Nah, kalau kita melihat ayat itu tidak dikhususkan untuk perbuatan apa, berarti seluruh perbuatan baik, bukan hanya sholat. Tidak ada di situ disebutkan khusus apa. Hanya peristiwanya memang peristiwa Isra Mi'raj, tetapi tidak ada keterangan secara khusus, berarti umum. Umumul lafzi, umumul lafz. Jadi lafaz umum itu menunjukkan semua amal baik insya Allah akan dilipat gandakan. Bahkan dalam hadis yang lain, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif harf, lam harf, mim harf, wa likulli hasanah bi asyri amsalihha. Beliau langsung membaca ayat itu. Satu huruf itu 10 kebaikan, satu huruf 10 kebaikan, satu huruf kebaikan, dan setiap kebaikan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, artinya umum. Yuk, monggo, mari kita bermusyawarah dalam apa? Kebaikan, karena pahalanya sangat besar sekali. Setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah terus. Enggak terhitung sudah berapa yang dilipat gandakan. Yang menjadi tugas kita hanyalah terus melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan melakukan kebaikan pintu rahmat terbuka. Jadi bukan melakukan kebaikan lantas kita akan mendapatkan surga. Surga itu sulit. Amalan tidak mengantarkan kepada surga, tapi amalan itu adalah akan membuka rahmat Allah. Dan rahmat Allah inilah yang mengantarkan seseorang masuk surga, kata Nabi SAW. Jadi ketika ada seorang bertanya kepada Nabi tentang masuk surga dan tidak masuk surga, amal tidak akan menjamin masuk surga. Sampai engkau ya Nabi, kamu juga hatta ana illa ayyataghammadanillahu birahmati. Kalau aku beda, karena aku diberikan rahmat. Jadi masuknya surga Rasul karena rahmat. Jadi kalau gitu nggak usah bersedekah ya, nggak usah sholat, nggak usah apa. Justru kalau tidak melakukan kebaikan, pintu rahmat tertutup. Kenapa? Jelas, inna rahmatallahi qaribun, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu hanya bisa didekati oleh orang-orang muhsin. Siapa muhsinin ini? Orang ihsan, orang yang beramal karena Allah, orang yang melakukan kebaikan karena Allah, melihat disaksikan oleh Allah. Datang Jibril menyamar sebagai orang yang tua di majelis Nabi, dekat Nabi, bahkan di depan pas bersila, bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi. Apa itu iman? Dijawab oleh Nabi. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi. Sahabat yang lain bengong nih, iki wah mending, kok ujuk-ujuk langsung nunggu, nggak kelihatan dari mana asalnya. Dia menyamar seperti orang tua, laki-laki. Ihsan itu adalah anta budallah karena kata fa ilam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan itu atau muhsin atau orang muhsinin itu adalah ketika dia beramal beribadah, dia seakan-akan menghadap Allah. Kalau nggak bisa, maka kun fa innahu yaraka. Maka Allah
yakinlah bahwa Allah yang roka, Allah sedang menyaksikanmu. Nah, itu ihsan. Jadi ibadah yang ikhlas karena Allah, itulah yang akan membuka pintu rahmat. Dari sekian amal perbuatan yang kita lakukan, nggak tahu kita mana yang akan diterima oleh Allah, mana yang akan bisa mengetuk pintu rahmat Allah. Bisa amalan yang besar, bisa amalan yang kecil, bisa amalan yang biasa saja. Tidak bisa kita pastikan yang mana, karena itu urusan Allah SWT. Yang bisa kita lakukan hanyalah fastabiqul khairat. Maka yang punya amal banyak gak bisa berbangga diri bahwa saya sudah cukup untuk membuka pintu surga, tidak ada jaminan. Yang punya amal sedikit saja juga tidak perlu berkecil hati, karena memang kemampuan beramalnya segitu, bisa jadi itu bisa membuka rahmat Allah. Tetapi yang terpenting adalah lillahi ta'ala, itulah qaribun minal muslimin. Rahmat Allah ini yang harus diketuk dengan berbagai amalan-amalan baik, ikhlas. Insya Allah ketika rahmat Allah sudah diturunkan, diberikan kepada seseorang, surga jaminannya, insya Allah. Demikian yang bisa kita kaji. Cukup ya? Enggak. Umpamanya saya itu sudah terdahulu katanya, ada keluarga yang lebih utama, yang bacanya lebih benar atau lebih fasih. Lantas yang dahulu itu, yang belakangnya itu supaya mampu untuk imam itu bagaimana? Fikih imam ya, tentang fikih imam. Yang pertama adalah aqra'uhum. Kalau dalam hadis itu aqra'uhum. Apa aqra'uhum? Disinilah mukhtalaf alaih, yang diperselisihkan. Apakah aqra'uhum ini satu yang paling banyak hafalannya? Apakah aqra'uhum ini afsahuhum, yang paling fasih bacaannya? Itu. Aqra'uhum apakah afqahuhum, orang yang paling paham Al-Qur'annya? Tiga ini. Namun secara sederhana bisa kita ambil kesimpulan yang diutamakan menjadi imam adalah yang baik bacaan dan paling baik pemahaman. Kemudian berikutnya adalah orang yang lebih awal hijrahnya. Awal hijrah ini kalau kita kan sudah tidak ada hijrah ya, berarti orang yang lebih awal Islamnya. Berarti lebih awal Islamnya. Kalau sama-sama Islam keturunan berarti paling tua biasanya. Karena kalau sama-sama Islam keturunan ini, itu yang kedua. Yang ketiga orang mukim, pendatang. Boleh tidak menjadi imam? Boleh, hanya afdalnya adalah mukim. Baru kemudian berikutnya anak kecil bahkan boleh kalau memenuhi syarat-syarat itu dan tidak ada yang lainnya. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah menyuruh imam seorang laki-laki hamba sahaya untuk menjadi imam. Itu kalau sama-sama bagaimana kualitasnya? Maka dilihat yang paling tua. Nah ini adalah afdoliyatnya, afdoliyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngerti ya? Jadi fikih imam. Baik, cukup. Sudah jam 9 tepat. Santri-santri ini kalau kelamaan banyak gelas pecah nih. Itu kode. Kelontai maksudnya mau ngomong sudah nggak mau. Nah itu kan sudah, maksudnya biar cepat selesai. Ya hati-hati ya. Kalau jalan nanti perhatikan gelasnya, jangan ketendang lagi. Baik, jamaah yang senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan anugerah istiqomah dan dibukakan pintu rahmat sehingga kita diberikan jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridha